Assalamualaikum, halo semuanya dimanapun kalian berada. 3000 tahun lalu, di tengah dunia yang ditaklukkan dengan pedang, lahir seorang raja yang memilih jalan berbeda, Cyrus, sang raja segala raja. Ia tak dikenal sebagai penakluk, tapi sebagai pembebas. Saat merebut Babilonia, ia tidak membakar kuil atau menjarah rakyat. Ia membebaskan tawanan dan membiarkan umat beribadah menurut keyakinannya. Dari sanalah lahir gagasan hak asasi manusia, bukan di barat, tapi di Persia. Tercatat dalam Silinder Cyrus, prasasti tanah liat yang menyuarakan keadilan dan kebebasan. Sementara dunia dikuasai tirani, Persia sudah mengenal martabat manusia. Maka hari ini ketika dunia mendesak Iran untuk tunduk, mereka menjawab, "Kami adalah keturunan Cyrus. Kami tak pernah diperintah oleh penjajah." Silinder Cyrus kini dipajang di museum, tapi nilai-nilainya masih hidup. Di dada mereka yang hari ini berdiri tegak, bukan untuk menyerang, tapi untuk mempertahankan warisan. Hari ini, ketika Iran membangun aliansi baru, sistem ekonomi sendiri, dan jaringan dari Teheran ke Gaza, itu bukan perlawanan semata. Itu warisan, karena Persia tidak dibentuk untuk tunduk, tapi untuk mengatur dunia dengan disiplin dan kehormatan. Di tengah gurun Persia, berdiri Persepolis bukan sekadar istana, tapi simbol tata dunia. Setiap tiang, setiap ukiran memuat pesan Persia bukan bangsa penakluk, tapi pemersatu. Disinilah para utusan dari Yunani, India, Mesir, dan Ethiopia berdiri sejajar. Bukan untuk tunduk, tapi untuk dihargai. Persepolis dibangun bukan untuk memamerkan kekuasaan, tapi untuk mengabadikan kehormatan. Hari ini reruntuhannya sunyi, tapi pesan itu masih bergema bahwa kekuasaan sejati adalah ketika perbedaan bisa hidup dalam satu atap, dan itulah jiwa Persia yang sesungguhnya. Selama puluhan tahun, Iran dijatuhkan sanksi, diisolasi, ditekan. Dunia berharap mereka runtuh, tapi mereka tidak goyah, karena Iran tidak bergantung pada pujian. Mereka berdiri di atas keyakinan. Di saat negara lain sibuk mengejar citra, Iran membangun sains, teknologi, dan pertahanan dalam sunyi. Tapi pasti. Embargo tak mematikan mereka, justru menguatkan. Mereka belajar menciptakan sendiri obat, satelit, drone, dan jaringan ekonomi baru. Iran bukan tak punya pintu keluar, mereka hanya menolak keluar lewat jalan yang salah. Dunia menyebut mereka keras kepala, tapi dari dulu Persia memang lebih suka berdiri daripada berlutut. Dunia sering bertanya, kenapa Iran tak pernah tunduk? Jawabannya bukan karena senjata, bukan karena rudal atau tank, tapi karena mereka punya alasan yang lebih tua dari politik. Mereka mewarisi keyakinan bahwa hidup adalah perlawanan terhadap kebohongan. Hari ini, dunia kembali bergetar, langit Gaza kembali merah, rudal berterbangan, dan dibalik semua itu, ada satu nama yang terus berdiri, Iran. Sebagian menyebutnya provokator, sebagian lagi menyebutnya harapan terakhir. Tapi bagi Iran, ini bukan soal politik, bukan soal sekutu atau sanksi. Ini soal harga diri. Sama seperti ribuan tahun lalu saat Cyrus membebaskan tawanan, Iran bersuara untuk mereka yang tak bisa bersuara. Ketika dunia diam melihat penderitaan Palestina, Iran tak tinggal diam. Karena bagi mereka menentang tirani bukan pilihan, itu kewajiban.
کاری نشده. همه مشکل انجام گرفته است. Jadi jika dunia hari ini bertanya, apa yang membuat Iran tak pernah tunduk? Jawabannya bukan senjata, tapi sejarah panjang perlawanan terhadap ketidakadilan. Karena sebelum rudal diluncurkan, mereka sudah lebih dulu melawan dengan nurani. Dan selama api itu masih menyala, di tengah padang, di dada para pemuda, di lorong-lorong masjid yang sunyi, Persia tidak akan pernah padam. Jika kisah ini menyentuh hati dan membuka mata Anda, like, subscribe, dan bagikan. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenal, tapi untuk dipelajari, agar kita tahu siapa yang benar-benar berdiri saat dunia mulai tiarap. Terima kasih sudah menonton Wassalam.